Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar matematika peminatan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai eksponen. Sekarang kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Jadi sifat-sifat eksponen udah Ibu tuliskan di papan. Itu ada 8 sifat-sifat eksponen. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai saja ya dari sifat eksponen yang pertama. Sifat eksponen yang pertama adalah A pangkat N kalikan dengan A pangkat M, itu hasilnya nanti A pangkat N ditambah M. Ini sebenarnya sudah kalian sempat pelajarin waktu SMP. Mungkin kalian masih lupa-lupa ingat ya. Jadi kita ulang lagi. Jadi kalau misalkan ini ingat ya, kalau basis ini yang di bawahnya ini namanya basis. Kalau basisnya ini sama, berarti pangkatnya itu tinggal ditambah untuk perkalian. Contoh, Ibu berikan contoh. Kalau misalkan ada X pangkat 5 kali dengan X pangkat 2. Nah, untuk eksponen di SMA itu kebanyakan menggunakan variabel, nggak angka-angka saja kayak SMP ya. Jadi kalau misalkan ada X pangkat 5 kali X pangkat 2, itu hasilnya berapa? Nah, karena ini basisnya sama, berarti kita tinggal tambahkan saja pangkatnya. Jadi X pangkat 5 tambah 2 yaitu X pangkat 7. Jadi X pangkat 5 kali X pangkat 2 adalah X pangkat 7. Sama kalau kalian misalkan ditanya, X kali X berapa? Nah, X aja ini kan artinya pangkat 1. X aja ini artinya pangkat 1. Jadi X kali X adalah X kuadrat. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Gitu. Untuk perkalian pangkat itu pangkatnya ditambah, ingetin. Tapi ingat, basisnya harus sama. Kalau misalkan ini X pangkat 3 kali Y pangkat 2, ini nggak bisa dikalikan. Ya udah, tetap aja bentuknya seperti ini. Itu untuk sifat yang pertama. Perkalian perpangkatan nanti pangkatnya tinggal ditambah. Itu kalau basisnya sama. Harus diingat itu ya. Lanjut untuk sifat yang kedua, pembagian. Ibu hapus dulu contoh yang ini. Untuk sifat yang kedua yaitu A pangkat N dibagi dengan A pangkat M. Itu sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau pembagian perpangkatan itu tinggal pangkatnya dikurang. Contohnya, kalau ada X pangkat 7 lagi kayak tadi dibagi dengan X pangkat 2. Itu kita bisa cari hasilnya X pangkat 7 dikurang 2 yaitu X pangkat 5. Kalau misalkan basisnya sama, ingetin itu. Kalau basisnya beda nggak bisa. X pangkat 7 bagi Y pangkat 2 ya tetap seperti ini. Paham? Oke, itu sama aja ya. Ingat, kali ditambah, bagi dikurang. Terus sifat yang ketiga, A pangkat N dikurungin dipangkatin lagi M. Tadi kan udah Ibu bahas ya di pembahasan soal sebelumnya. Itu kalau misalkan pangkat dipangkatin hasilnya tinggal pangkatnya dikalikan. A pangkat N kali M. Contohnya, ini contoh yang pertama, yang kedua tadi ya. Misalkan ada X pangkat 7 dipangkatin dengan 2. Berarti hasilnya ini tinggal pangkatnya kalikan aja. X pangkat 7 kali 2 berapa? X pangkat 14. Itu hasilnya. Jadi ingat, pangkat dipangkatin, pangkatnya tinggal dikalikan. Itu sifat ketiga. Oke, untuk sifat keempat. Sifat keempat yaitu A kali B pangkat N. Jadi ini ada dua bilangan, A kali B pangkat N. Itu bisa dipecah menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya kalau misalkan ada XY pangkat 7.
Ini sama artinya dengan X pangkat 7 kaliin dengan Y pangkat 7. Nah, X pangkat 7 kali Y pangkat 7 ini nggak bisa dipakai sifat yang pertama karena basisnya mereka beda, X sama Y. Kalau misalkan ini X sama X baru bisa dipakai sifat yang pertama. Paham? Oke, kita lanjutkan ke sifat nomor 5. Sifat nomor 5 itu pecahan nih. A per B dipangkatin N. Sama dengan itu bisa dipecah juga. A pangkat N per B pangkat N. Sama aja contohnya kayak tadi ya. X per Y pangkat 5 misalkan. Ini sama artinya dengan X pangkat 5 per Y pangkat 5. Nah ini kan bisa, per itu kan sama artinya dengan bagi. X pangkat 5 bagi Y pangkat 5. Nggak bisa pakai sifat nomor 2 karena basis mereka beda, X sama Y. Kalau misalkan X sama X baru bisa. Paham? Oke. Untuk untuk sifat berikutnya soal sifat nomor 6. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalkan ada pangkat negatif, kita disuruh mengubah jadi pangkat positif, kita bisa menggunakan sifat nomor 6. Contohnya, misalkan ada soal X pangkat min 3. Kita disuruh mengubah ini menjadi pangkat positif. Berarti tinggal kita jadiin per 1 per X pangkat 3. Paham? Untuk sifat nomor 7, A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, untuk sifat nomor 7 ini artinya berapapun yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Misalkan Y pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1. Kalau 100 pangkat 0 juga 1. 1000 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. Jadi, intinya sifat ketujuh ini berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Terus sifat terakhir, sifat nomor 8. Ibu hapus dulu ini. Sifat yang ke-8 itu akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Jadi ini contoh soalnya misalkan ada X pangkat 2 akar pangkat 3 ini. Kalau kalian mau ngubah akarnya ini jadiin pangkat biasa, tinggal X pangkat yang di dalamnya sebagai pembilang 2 per yang di luar ini sebagai penyebut 2 per 3. Jadi akar pangkat 3 dari X kuadrat itu sama artinya dengan X pangkat 2 per 3. Nah, sama kayak gini, akar X kalau misalkan nggak isi angka di luar sini itu artinya kuadrat atau 2. Jadi ini kan nggak ada angka juga artinya 1. Berarti ini artinya X pangkat 1 per 2. X pangkat setengah. Itu untuk sifat nomor 8. Jadi itu sifat-sifat yang ada di eksponen. Kalian harus pahami ini untuk bisa mengerjakan soal-soal eksponen yang lainnya. Kalau kalian tidak paham ini, kalian akan susah untuk mengerjakan soal-soal model yang lainnya. Jadi sudah ke-8-nya Ibu jelaskan, semoga kalian paham. Mungkin kalau tidak paham bisa kalian buka lagi buku LKS-nya. Buku LKS yang sudah kalian beli, buku ini ya. Nah, itu sifat-sifat eksponen ada di halaman 6. Nah, coba kalau misalkan kalian punya bukunya, coba kalian buka halaman 7. Di situ ada contoh soal kan? Contoh soal yang pertama yang A, B kalian sudah pasti bisa. Nah, Ibu mau coba jelaskan contoh soal yang C ini ya. Oke, Ibu akan bahas contoh soal yang pertama nomor C, bisa kalian perhatikan. Ini ada soal akar B kaliin dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 3 dipangkatin 8.
Disuruh cari yang paling sederhana, disuruh menyederhanakan pangkatnya ini. Nah, sekarang kita gunakan sifat-sifat eksponen yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini akar B, berarti kita pakai sifat nomor 8. Ini nggak ada angka, berarti artinya kuadrat. B-nya nggak ada pangkat, berarti artinya pangkat 1. Berarti kita bisa ubah akar B ini jadi B pangkat 1/2. Kalikan dengan ini. Ini juga pakai sifat nomor 8, berarti A pangkat M per N, berarti ini jadinya B pangkat yang di dalam dulu buat 3/4. Pangkat 8-nya dibuat di luar, kurungin ini 8. Nah, kalau di buku kalian kan sebenarnya ini ada banyak cara, kalian mau pakai sifat yang mana dulu juga boleh. Ini boleh kalian pakai sifat nomor 4 dulu, silakan, atau mau pakai sifat nomor 1 juga silakan. Ibu coba beda dari di buku. Nah, ini yang di dalam kurung ini kan basisnya udah sama. Pangkatnya aja yang berbeda. Ini perkalian, berarti kita bisa pakai sifat yang pertama. Perkalian berarti pangkat ditambah. Berarti kita bisa buat B pangkat 1/2 ditambah 3/4 dikurungin pangkat 8. Sampai situ paham? Nah, sekarang penjumlahan ini kan kalian pasti sudah bisa. Ini samain penyebut jadi 2/4. 2/4 ditambah 3/4 dikurungin pangkat 8. Nah, ini kita bisa sederhanain jadi B pangkat 5/4 dikurungin lagi pangkat 8. Sama dengan dulu ya. Nah, ini berarti kita pakai sifat yang mana? Berarti B pangkat 5/4 dipangkatin lagi 8. Pangkat dipangkatin itu sifat nomor 3. Berarti tinggal dikalikan ini. B pangkat 5/4 kaliin dengan 8. Jadi bisa disederhanain ini 2. Berarti B pangkat 10. Itu hasilnya. Kalian boleh pakai cara ini, boleh pakai cara di buku, tergantung kalian maunya pakai sifat yang mana dulu. Yang penting benar menggunakan sifatnya, hasilnya pun juga benar. Bagaimana, paham? Oke, untuk latihan soal kalian bisa kerjakan soal uji kompetensi 1 yang ada di LKS yang ini. Kalian bisa kerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 bagian A-nya saja. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A, dan 5A. Kalian kerjakan itu, nanti hasilnya kalian kumpulkan di Google Classroom. Ingat, identitasnya yang lengkap, tulisannya yang rapi, dan kalau bisa jawabannya yang tepat juga. Oke, untuk hari ini sekian materi yang bisa Ibu jelaskan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.